mengenai masalah fenomena ya. Orang yang dulu punya idealisme terus kemudian begitu dia mungkin berkuasa terus berubah ya. Jadi pertama, kenapa idealisme tadi itu bisa luntur? Idealisme itu ada di dalam diri manusia. Ya. Ada di dalam hati manusia. Yang namanya hati dan diri manusia itu bisa berubah. Manusia itu tidak robot. Manusia itu bukan malaikat. Karena itu, kalau kita bicara tentang kepribadian manusia, bahkan hubungan antara akidah dengan kepribadian itu bisa sambung putus. Ya, coba bayangkan ya. Hubungan antara akidah dengan kepribadian itu bisa sambung putus. Nah, itulah mengapa tadi di poin pertama itu, dan ini nanti katanya dengan setan juga. Setan itu kan sudah bersumpah kepada Allah, la ughwiyannahum. Aku akan sesatkan mereka. Aku akan bujuk mereka, aku akan tipu mereka, aku akan perdaya mereka. Terus kemudian di dalam ayat itu Allah menjelaskan, ya. Jadi kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Artinya apa? Keikhlasan itu faktor yang bisa menjadi tameng, perisai, sehingga seseorang itu tidak akan kehilangan idealisme. Makanya tadi kuncinya yang pertama itu adalah akidah. Karena hubungan antara akidah dengan kepribadian seseorang itu hubungan yang tidak permanen, bisa sambung, bisa putus. Maka ini yang harus kita jaga justru. Ya, akidah tadi harus kita jaga. Nah, celakanya di negeri-negeri kaum muslimin hari ini termasuk Indonesia, atmosfer yang ada di masyarakat kita itu bukan atmosfer yang dibangun dengan akidah Islam. Ya. Tetapi sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan itu juga berpengaruh. Sehingga orang itu akhirnya menjadi pragmatis. Bagaimana? Dulu di aktivis, masa kita begini terus, kapan enaknya gitu kan? Begitu lihat teman-temannya yang dulu sama-sama aktivis sudah enak. Naik ini, rumahnya ini, punya deposito sekian M atau macam-macam. Duduk jadi komisaris. Nah itu. Ya, dan itu semuanya secara langsung atau tidak, jangankan hari ini, zaman dulu pun sama. Makanya Nabi itu diingatkan oleh Allah. Jangan terlalu melihat dunia gitu. Ya kan? Di dalam surat Fatir Allah itu mengatakan, ya, inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jadi janjinya Allah itu pasti, maka kamu jangan tertipu dengan dunia, kehidupan dunia. Itu kan kehidupan dunia yang menipu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu, ya, sawang sinawang, ya kan? Dia melihat temannya kok enak ya dia ya. Sekarang sudah naik Mercy, sudah naik BMW, sudah naik ini, sudah rumahnya ini. Oh, sering keluar negeri sing ini. Jadi akhirnya merasa kok enak ya dia, sawang sinawang. Padahal belum tentu dia seenak yang dibayangkan oleh orang yang membayangkan tadi. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janjinya Allah itu benar, maka kamu jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia sehingga kemudian kita itu akhirnya membayangkan seolah-olah, ya, kehidupan dunia tadi itu yang dimiliki oleh orang lain tadi itu
Harus kita kejar supaya kita bisa menikmati seperti dia. Itu yang kemudian menjadikan orang itu menjadi pragmatis. Nah, pragmatis seperti ini itu akan bisa dialihkan kalau pandangannya terhadap akhirat dan hima aliyahnya tadi itu nggak bergeser. Tapi kalau pandangannya kepada akhirat tadi itu lemah karena ketutupan tadi, karena setiap hari yang dilihat itu flexing terus tadi itu yang dilihat setiap hari, akhirnya apa? Pandangannya tentang akhirat itu semakin hilang, menipis, akhirnya jadi pragmatis. Nah, gitu. Makanya Allah mengingatkan jangan sampai Nabi itu tertipu dengan pandangan-pandangan seperti itu. Jadi kita juga sama. Karena itu memicu munculnya naluri namanya gharizatul baqa. Ya kan? Makanya kalau ada temannya naik mobil mewah, nggak usah dilihat terlalu lama. Dialihkan penglihatannya, pikirannya, semua dialihkan. Supaya apa? Tidak memancing setan untuk kemudian membisiki kita. Kalau nanti kita sudah terpancing, akhirnya jadi pragmatis. Kenapa? Karena dia juga akhirnya pengen flexing yang sama. Akhirnya apa? Ketika dia tidak mampu ngoyo, ya kan? Akhirnya masuklah perangkap setan. Apa itu? Menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai. Jadi Machiavelli akhirnya. Ya kan? Nah ini yang jadi masalah. Pragmatisme tadi muncul karena tipuan yang disebutkan dalam surat Fatir tadi, tahuranakumul ya, fala tahuranakumul hayatud dunya tadi. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nah ini. Nah oleh karena itu kita itu diingatkan selalu ya, selalu ingat akhirat. Ketika kita ingat yang lebih tinggi, akhirat tadi, surga tadi itu yang kita lihat, yang kita ingat. Maka kesusahan, kesulitan atau hal-hal yang menimpa kehidupan kita ini kan sementara. Coba bayangkan ya. Kalau kita ini diberi umur, katakanlah 70 tahun. Paling enaknya itu loh berapa tahun? Enaknya itu paling berapa tahun? Katakanlah 20 tahun. Ya kan? 20 tahun misalnya. Coba dari katakanlah misalnya balik 15 tahun. Sampai umur katakanlah 30 tahun mungkin belum enak. 40 tahun biasanya, 40 tahun. 50 tahun, 60 tahun. Itu sudah mulai menurun, kita bisa menikmati kenikmatan sudah mulai turun. Bayangkan di usia itu lalu kemudian kita masih mikir dunia. Apa yang terjadi? Sementara kematian itu bisa sewaktu-waktu menjemput kita. Ini kan rugi. Ya kan? Nah, maka kalau bicara tentang bagaimana caranya supaya orang yang pragmatis tadi itu tidak tertipu dengan pandangan pragmatisme tadi, maka jangan teralihkan oleh tipuan-tipuan dunia tadi. Nah, disitulah maka pentingnya iman kepada yang gaib tadi harus dikuatkan. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ketika bicara orang bertakwa itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu didahulukan oleh Allah. Karena itu yang menentukan iman pada yang gaib itu, termasuk seperti surga neraka itu gaib, pahala, ya, dosa itu gaib semua. Ya, ini. Tapi justru iman kepada yang gaib inilah yang kemudian menjadikan kita itu tetap punya idealisme, pragmatisme tadi itu bisa kita tekan. Jelas ya? Nah itu konteksnya. Ya, nah ini kata kuncinya. Terus yang kedua pergaulan. Ya, kalau pandangannya bisa ditekan, bisa dijaga, tapi pergaulannya tetap dengan circle yang seperti itu ya otomatis. Akhirnya ke situ lagi. Tidak pandangannya, tapi pikirannya terganggu. Akhirnya terus begitu. Makanya teman itu mempengaruhi. Kata Nabi, dinul mar'i ala dini khalilihi.
agama seseorang itu ikut agama temannya. Maka circle pertemanan itu berpengaruh. Jadi kalau kita ingin tetap terjaga kesolehan kita, ketawaduan kita, kesabaran kita, termasuk juga mungkin qanaah kita, ya bergaul dengan orang-orang yang sama. Pengen qanaah tapi bergaul dengan orang yang tamak, ya nggak mungkin. Pengen sabar tapi bergaul dengan orang yang nggak sabar, ya nggak mungkin. Ya kan? Karena circle tadi itu berpengaruh. Gitu ya. Itu ya jawabannya.